webinar kali ini. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teh Malda. Kepada Teh Malda, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tes, insya Allah suaranya aman ya? Oke. Untuk teman-teman semua, boleh dibuka Al-Quran surah Ar-Rod ayat 28. Oke. Ya, di sini kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maha benar Allah dan Maha Agung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Malda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut aja ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi tentang how to minimize your overthinking. Oke, sebelumnya Minje bakal sebutin dulu nih CV dari pemateri kita. Beliau merupakan lulusan dari Psikologi Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 2015. Dan beliau juga merupakan pembicara seminar di beberapa event. Oke, lanjut saja kepada Kak Arnovela Auril, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu di sini atas kudrat dan iradanya Allah. Semoga sesi ini kita bisa saling sharing ilmu dan saling memberikan kebaikan gitu ya. Semoga ilmu ini bisa membuahkan kebaikan bagi setiap kita di sini. Salam kenal teman-teman, seperti sudah diperkenalkan, saya Arnovela Auril dan pagi ini insya Allah akan sharing tentang overthinking. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Nah, kita akan membahas tentang how to minimize your overthinking. Nah, di sini aku kasih temanya yaitu menyeimbangkan kerja pikiran, hati, dan tubuh pada tempatnya. Karena setiap kita manusia bukan hanya ada pikiran, tapi juga ada hati dan juga ada tubuh gitu ya. Yang semuanya punya cara memproses informasinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pagi ini, teman-teman? Ada 4 hal nih. Yang pertama yaitu memahami overthinking dari segi psikologi dan neuroscience-nya, karena tentang pikiran maka kita nggak bisa lepaskan dari ilmu tentang otak itu sendiri ya teman-teman, otak atau neuroscience. Kemudian 4 jenis overthinking yang mungkin maaf sebelumnya ini slide-nya kurang full, belum full. Kurang kebaca sama kita. Oke. Ya, makasih. Oke.
Sekarang gimana? Sudah jelas. Oke. Nah, kita akan bahas 4 hal ini, teman-teman. Kita memahami overthinking dulu dari segi psikologinya dan ilmu otaknya, karena kita overthinking itu terkait juga dengan proses dalam otak kita, gitu ya. Terus 4 jenis overthinking, kemudian penyebab hadirnya overthinking, dan gimana sih mengatasi overthinking itu. Lanjut. Nah, ini kalau dari segi psikologinya nih, teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering banget ya dengar overthinking itu sebenarnya adalah ketika kita memikirkan atau mengkhawatirkan pikiran yang sama berulang kali gitu. Jadi kita memikirkan pikiran yang sama terus tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi kita terus-menerus memikirkan hal yang sama, kemudian hal yang sama itu rasanya makin membuat kita khawatir dan makin membuat kita khawatir gitu. Kadang dia terbaliknya, teman-teman. Ada overthinking yang disebabkan karena kekhawatiran kita akan suatu hal, atau sebaliknya. Karena kita overthink tuh kita jadi makin khawatir gitu. Nah, nanti kita bahas juga di 4 macam overthinkingnya. Kemudian, salah satu hal yang menjadi tanda overthinking itu adalah kita jadi susah membuat keputusan dan kita jadi sulit mengambil tindakan. Nah, kenapa sih itu terjadi? Ternyata overthinking itu adalah sesuatu yang wajar gitu, teman-teman. Nah, kita coba mundur sedikit ya. Kalau kita lihat nih, overthinking, kecemasan gitu ya, itu adalah sesuatu yang sehat sebenarnya, teman-teman. Itu sesuatu yang wajar gitu. Manusia itu dititipkan oleh Allah bisa merasakan berbagai macam emosi, bisa merasa cemas, bisa merasa takut gitu ya, bisa merasa bahagia. Justru kalau teman-teman tidak pernah cemas, justru harus dikhawatirkan gitu. Banyak penghuni lapas gitu ya, yang di penjara itu justru orang-orang, kalau menurut penelitian psikologisnya, orang-orang yang justru punya kecemasannya sangat rendah. Kalau teman-teman pernah dengar istilah psikopat gitu ya. Nah, salah satu tanda atau ciri dari psikopat itu, ciri utamanya adalah dia punya level kecemasan yang sangat rendah. Dia bahkan sulit untuk cemas gitu. Makanya kalau kita lihat di film-film nih teman-teman, mungkin kita sering mengasosiasikan gitu, oh psikopat itu adalah orang yang bisa membunuh orang lain gitu ya, atau tega gitu ya, nggak ada empatinya. Nah, sebenarnya psikopat itu sendiri adalah ketika orang itu susah untuk merasakan kecemasan gitu. Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang melanggar norma pun, misalnya dia bunuh orang gitu ya, dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang pun, itu tidak menghadirkan sebuah perasaan bersalah pada dirinya. Itu tidak membuat dia merasa khawatir gitu. Nah, makanya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang itu sebenarnya sangat melanggar norma sosial, norma hukum, dan norma agama gitu. Tapi dia nggak merasa bersalah sama sekali gitu. Justru kita perlu cemas kalau kita nggak punya kecemasan itu sendiri gitu. Karena itu memang dititipkan oleh Allah dan semuanya ada. Cuman kadang di beberapa situasi banyak faktor yang membuat kecemasan ini menjadi tidak bisa kita kelola gitu. Jadi bahkan nih saya mau cerita sedikit teman-teman. Dulu pernah ada penelitian di tahun 90-an pada 2000 anak di kawasan Eropa dan Amerika. Nah, mereka diteliti, kemudian setelah mereka umur 30-an dicek lagi. Nah, kebetulan anak-anak ini pada umumnya waktu itu kan di Eropa, di Amerika tahun 90-an itu sangat booming gaya hidup don't worry, be happy gitu. Jadi nggak usah cemas, yang penting bahagia gitu. Nggak usah deh cemasin banyak hal, yang penting kita happy gitu kan. Nah, ternyata mindset hidup seperti ini gitu teman-teman, setelah diukur ketika anak-anak 2000 partisipan ini ketika mereka umur 30, itu ternyata mereka lebih banyak menderita sakit-sakitan gitu. Jadi sebenarnya hasil penelitiannya selain banyak yang menderita sakit-sakitan, mereka juga punya usia yang lebih rendah. Sebenarnya kalau kita bicara soal usia, umur itu hak hanya Allah gitu. Jadi kita nggak punya andil di situ gitu kan. Tapi yang jadi concern saya adalah ternyata banyak dari mereka itu belum umur 30-an itu udah sakit-sakitan. Salah satunya adalah karena gaya hidup
nggak usah cemas, yang penting happy. Jadi yang kita pentingkan adalah yang penting kita happy sekarang. Jadi kadang itu membuat kita membolehkan dalam tanda kutip diri kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu untuk jangka panjang itu sebenarnya nggak sayang sama diri kita sendiri gitu. Atau kalau misalnya kita pakai terminologi Quran itu sebenarnya menzalimi diri kita sendiri gitu. Menzalimi diri kita sendiri dengan hal-hal yang ya udah deh nggak apa-apa ngelakuin itu, yang penting kita happy gitu. Nah itu pengantar teman-teman bagaimana kita melihat kecemasan ini gitu. Jadi kalau dalam diri kita ada kecemasan nggak apa-apa, itu artinya kita masih normal gitu. Ada kekhawatiran itu sesuatu yang nggak apa-apa. Nah kalau kekhawatiran itu menjadi pikiran-pikiran yang terus membuat kita menjadi tidak berdaya, membuat kita menjadi tidak produktif, membuat kita jadi tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Nah, disinilah yang namanya overthinking, gitu kan? Pikiran itu sudah pelan-pelan menyeret kita atau menenggelamkan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak sungai, kita udah tenggelam di bawah pikiran kita sendiri. Artinya, kalau cuman ada dua pilihan gitu ya teman-teman. Kalau nggak kita yang mengelola pikiran kita, maka pikiran kita yang akan mengontrol kita gitu. Nah, saat pikiran mengontrol kita dengan sedemikian rupanya, kemudian kita nggak bisa lagi menolong diri kita sendiri, maka itulah saatnya overthinking gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini dari segi neuroscience-nya, apa sih yang terjadi pada otak gitu ya. Ini salah satu pendapat dari seorang neuroscience, ahli otak, dia bilang bahwa overthinking sebenarnya berasal dari keinginan kita untuk mencoba mengendalikan situasi. Agar kalau kita bisa mengendalikan situasi, kita menjadi lebih percaya diri untuk apa yang seharusnya nantinya atau next-nya kita lakukan gitu. Nah, biasanya teman-teman dalam diri kita tuh pasti ada mindset ya, atau core belief gitu. Suatu keyakinan yang kalau menurut saya pribadi, jika keyakinan itu sebenarnya tidak sama atau tidak inline dengan nilai-nilai dalam Quran gitu, maka dia akan menjadi sesuatu yang bisa dalam tanda kutip merusak kita gitu. Misalnya nih, kita mencoba mengendalikan situasi. Nah, kalau kita balik mundur sebentar gitu, ketika kita sebelum lahir, kita kan ada ya perjanjian dengan Rob kita gitu, dengan Allah. Kalau dalam Al-Quran kan bahasanya Rob ya. Ini setahu saya, mungkin kalau dari segi pemahaman agama saya nggak terlalu dalam gitu ya, tapi ini sebenarnya sangat nyambung gitu ya. Jadi pengetahuan menurut saya adalah salah satu pintu kita memahami agama gitu. Kemudian Rob itu kan salah satu artinya kalau dari segi bahasa, kalau saya nggak salah adalah yang mengatur gitu kan, yang mengatur, yang memberi rezeki gitu ya, yang mengontrol segala sesuatu gitu. Jadi ketika overthinking sebenarnya ada kecenderungan gitu ya dalam diri kita untuk kita pengen mengendalikan situasi, kita pengen mengontrol sesuatu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, sesuai dengan apa yang seharusnya dalam versi kita gitu. Nah, upaya inilah yang akhirnya menjelma menjadi overthinking gitu. Tapi kadang kita nggak sadari gitu teman-teman kalau sebenarnya kita punya kecenderungan ini gitu. Kecenderungan itu kan sebenarnya kita punya kecenderungan untuk berbuat baik dan kita punya kecenderungan untuk berbuat buruk gitu ya. Tapi bagaimana mengelola kecenderungan itulah yang menjadi sesuatu yang penting. Terus, nah kalau tadi nih dia pengen mengendalikan situasi. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada otak kita saat itu? Nah, saat kita terlalu banyak berpikir, sebenarnya otak kita sedang beralih ke namanya mode analisis. Mode analisis itu kayak lingkaran gitu, teman-teman. Jadi, otak mikir, kemudian dia menghasilkan sebuah pertanyaan itu membuat kita khawatir, kekhawatiran itu membuat kita jadi mikir lagi, kemudian kita jadi khawatir lagi gitu, begitu terus gitu. Sehingga kita jadi makin cemas dan makin cemas gitu. Makanya ketika kita overthink itu pasti ada putaran-putaran di kepala kita, pikirannya makin parah gitu.
Jadi pikiran yang membawa kita ke terus-terusan gitu. Jadi gimana kalau nanti ini, gimana kalau nanti ini, gimana kalau nanti ini, sampai udah jauh gitu ya. Terutama ketika zaman sosial media sekarang gitu ya. Zaman sosial media sekarang itu sangat rentan buat kita menjadi overthinking. Kenapa, teman-teman? Mungkin nanti saya akan jelaskan di bagian yang selanjutnya ya. Terus, apa sih akibatnya pada kita? Nah, terlalu banyak berpikir sering mencegah kita mengambil tindakan karena sulit untuk keluar dari mode analisis. Jadi makanya ketika ada orang overthinking, kita bilangin, udahlah nggak usah overthinking, kerjain aja sesuatu. Nah, itu sulit buat mereka gitu. Karena secara otak mereka lagi aktif nih, lagi aktif mikirin-mikirin, kemudian kita suruh mereka melakukan suatu tindakan, itu agak sulit gitu. Makanya ada step by step-nya gitu. Nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian kadang nih teman-teman, ketika kita overthinking, kita jadi menunda melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang sebenarnya harus kita kerjakan. Ya, Misalnya betul. nih, kita sebenarnya sedang Jadi kayak nggak bersemangat hidup nggak sih? Sebenarnya kita sedang overthinking nih tentang suatu tugas atau suatu kerjaan gitu ya, yang belum selesai-selesai. Kemudian kita khawatir nanti kalau nggak selesai gimana, nanti kalau dosennya marah atau bos kita marah gimana gitu ya. Kita masih berputar-putar di kita masih berputar-putar di kecemasan kita sendiri gitu. Kemudian itu akhirnya membuat kita menunda melakukan pekerjaan. Jadi kita jadi ya udah deh hari ini nggak usah kerja gitu, atau hari ini pengen tiduran aja gitu, karena itu membuat kita jadi nggak mau melakukan hal lain, menunda pekerjaan. Atau kadang overthinking itu membuat kita tidak mau atau kita menghindari masalah yang sebenarnya gitu. Jadi misalnya kita cemas dengan dosen ketika skripsi gitu ya. Terus habis itu karena kita nggak mau menghadapi kecemasan kita, akhirnya kita lari secara psikologis, kita memilih respon lari. Bentuknya seperti apa, teman-teman? Nah, otak kita dia punya kecenderungan kalau dia melihat sesuatu yang berat gitu ya, aduh kayaknya ini berat banget deh, kayaknya saya nggak bisa deh gitu ya, maka dia cenderung untuk mengalihkan kita kepada sesuatu yang ringan, yang menyenangkan, yang nggak bikin kita terbebani gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika kita lagi ngerjain tugas, terus otak merasa itu berat karena kita belum biasa mengerjakan itu, kemudian dia mengarahkan kita untuk mengerjakan yang ringan-ringan aja. Contohnya apa? Scrolling Instagram misalnya. Itu ringan kan pekerjaannya, kemudian menghasilkan suatu kebahagiaan semu gitu ya. Atau ngapain? Atau belanja online, atau ngapain? Atau makan yang manis-manis, atau ngapain lagi? Atau makan junk food. Sebenarnya ketika ketika kita lagi overthink, ketika kita lagi stres, ketika kita lagi nggak mau menghadapi suatu masalah yang harus kita hadapi, kadang kalau dari beberapa penelitiannya gitu, otak akan memikirkan sesuatu yang kayaknya enak gitu dan instan gitu, kayak misalnya salah satunya adalah junk food gitu, atau minuman-minuman yang banyak gulanya gitu. Jadi kita kepikiran aja pengen beli apa gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kita sedang menghindari suatu yang menurut kita berat gitu, secara psikologis dan emosi. Tapi bukan berarti setiap kita mau beli sesuatu itu adalah tanda kalau kita lagi menghindari sesuatu ya teman-teman. Mungkin kita sendiri yang bisa menyadari pola apa dalam diri kita yang kalau kita lagi ada masalah tuh kayaknya saya selalu buka deh marketplace yang warna hijau atau yang warna orange gitu. Terus kemudian saya pilih-pilih barang, kemudian masukin keranjang gitu ya. Kemudian akhirnya ke check out gitu, atau misalnya nggak ke check out, tapi ketika kita berpikir lagi, waktu kita milih-milih gitu ya, waktu yang kita pakai untuk lihat-lihat barang itu sebenarnya waktu yang jadinya terbuang. Oke, kita lanjut. Nah, ini 4 jenis overthinking, teman-teman. Sebelum 4 jenis overthinking, saya mau cerita dulu sebuah analogi gitu ya, kasus overthinking.
Jadi kalau kita ngebayangin nih teman-teman, misalnya kita punya pabrik pengolahan ikan gitu ya, pabrik pengolahan ikan. Kemudian ikan biasanya prosesnya adalah ikan dibawa dari laut gitu ya, berbagai macam ikan dibawa dari laut dalam truk gitu, dibawanya pakai truk, pakai kontainer gitu ya. Nah, nyampe di pabrik kita akan mengurai dulu kan, itu ikannya ada apa aja sih? Itu dikeluarkan dulu kan, si ikannya dikeluarkan dulu, kemudian ikannya dipilah-pilah. Mana yang ikan tuna, misalnya mana yang ikan jenis lain gitu. Kemudian kita pilah-pilah, kemudian mana yang besar, mana yang kecil gitu ya. Kemudian setelah dipilah, kita masukkan ke sistemnya masing-masing. Misalnya nih kalau ikan besar tuh tempat pengolahannya di pintu A gitu ya. Ikan yang menengah pengolahannya di pintu B, yang kecil pengolahannya di pintu C gitu. Nah, teman-teman, ketika ikan itu sudah diolah, kemudian dikasih label gitu, atau misalnya kita kalengin gitu ya, jadi sebuah brand gitu, atau misalnya ikan itu kita pilah-pilah, kemudian kita jual ke beberapa tempat gitu. Nah, sama teman-teman seperti emosi. Anggap ikan dan truk-truk yang masuk ke pabrik kita itu adalah emosi-emosi dan perasaan-perasaan yang tiap hari datang. Jadi kan kalau aktivitas di pabrik itu kan ikan itu selalu ada ya, tiap hari nganterin gitu, si truknya nganterin ikan. Nah, apa yang ada di dalam truk itu nggak bisa kita prediksi. Kadang ada yang ikannya tuh gede banget, kadang ada yang ukurannya mirip-mirip gitu. Artinya, ketika nih misalnya tiba-tiba kita biasanya mengolah ikan yang ukurannya sedang, tiba-tiba suatu ketika di truk kita itu ikannya gede banget. Akhirnya apa? Kadang ada beberapa reaksi ini. Anggap kalau ikan yang besar itu adalah suatu emosi atau perasaan yang besar yang teman-teman rasakan di suatu hari di kehidupan teman-teman. Apapun itu peristiwanya, tapi itu tapi itu membuat teman-teman mengalami suatu emosi yang intens gitu, yang gede rasanya gitu. Sama kayak ikan itu gitu. Suatu hari misalnya truk itu bawa ikan tuna yang gede banget. Nah, ikan tuna ini kalau kita paksakan masuk ke sistem pengolahan kita, yang biasanya kita ngolah ikannya kecil-kecil atau yang ukuran menengah, apanya yang terjadi? Sistem kita jadi rusak kan? Jadi nggak bisa jalan, pabriknya macet gitu. Karena ikannya kita paksain masuk ke cara pengolahan yang itu sebenarnya buat ikan yang kecil atau yang buat menengah gitu. Kemudian ketika dia udah masuk dan dia merusak mesin, apa yang terjadi? Kemudian kita stuck kan, pabriknya nggak bisa jalan dulu kan, karena mesinnya rusak, ikannya kejebak di dalam mesin gitu ya, segede itu kejebak di dalam mesin. Kemudian kita bingung, bagaimana harus mengolah ikan ini gitu. Itu satu kasus. Kadang emosi besar itu kita paksakan untuk kita telan. Gitu. Jadi udahlah, telan aja, diemin aja gitu. Nah, itu kasus satu. Kadang kita memperlakukan seperti itu. Nah, jadi dari cerita ini aku pengen kita sama-sama ngeliat gitu ya, teman-teman, bagaimana selama ini kita memperlakukan emosi kita gitu. Jadi kayak emosi yang gede itu kayak ikan tuna yang besar itulah. Nah, kasus kedua, bisa aja nih ketika kita lihat ikan itu gede gitu kan, kemudian kita bingung gimana ya cara ngolahnya. Soalnya di pabrik kita, di mesin yang kita punya, itu cuma bisa ngolah yang kecil sama yang ukuran menengah. Gimana ya? Kemudian kita bingung. Nah, kemudian karena kita bingung, kita biarin dulu tuh tunanya nggak diapa-apain gitu. Udah deh nanti aja bingung gitu. Kemudian kita misalnya pergi makan siang dulu dan mengerjakan yang lain-lain dulu. Tapi sebenarnya ini terproses nggak teman-teman? Nggak terproses sebenarnya kan, karena tunanya tetap dibiarin seperti itu gitu. Lama-lama apa yang terjadi, ikan tuna itu nggak diapa-apain, akhirnya dia membusuk. Ketika dia membusuk, kita bau gitu kan, kemudian ada lagi truk selanjutnya datang, kemudian macet gitu kan memprosesnya. Jadi karena kadang, kalau ini analoginya, karena ada nih satu emosi yang gede banget gitu ya teman-teman yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi nggak mau kita proses,
kita diemin aja, bahkan kita kabur gitu, kayak pabrik tadi gitu, udahlah biarin dulu aja deh gitu. Kita makan dulu, misalnya kita belanja dulu, karena kita menghindari si tuna ini, kita menghindari mengolah dan memproses si tuna ini gitu. Kemudian dia membusuk, kemudian tambahan ada ikan lain, karena tiap hari kan selalu ada peristiwa ya, artinya setiap hari selalu ada antaran ikan itu gitu. Kemudian antaran itu kan jadi macet, nggak keproses karena kehambat sama si tuna yang gede. Jadinya ketika kita kembali lagi itu udah rumit gitu. Itu udah rumit, kita udah pusing, kita nggak tahu lagi mau menyelesaikannya, mau mulai dari mana. Akhirnya kita jadi makin malas gitu. Akhirnya kita jadi makin terpuruk gitu kan. Nah itu kasus kedua. Kadang kita memperlakukan emosi yang intens itu seperti itu. Terus kasus ketiga adalah ya yang sama gitu. Cara penyelesaian ketiga adalah tuna itu kemudian dilihat sama kita, oh kayaknya ini gede banget, nggak bisa masuk ke mesin-mesin kita. Artinya kita perlu mengenali bahwa itu adalah emosi yang besar. Itu adalah emosi yang intens, yang sekarang mampir di kehidupan kita, yang sekarang kita rasakan gitu ya. Kemudian kita cek ke dalam diri, apa sumber daya yang kita punya gitu. Kayak tadi ya, kita ngeliat ini kayaknya gede banget. Saya cuma punya mesinnya tuh buat ngolah tuh ukuran menengah dan kecil gitu. Berarti kan kita harus tahu dulu. Saya biasanya nggak bisa menangani emosi seperti ini gitu ya. Kita bisa lihat kalau kita biasanya emosi atau ada hal-hal yang kita khawatirkan, apa yang biasanya kita lakukan gitu. Itu yang sebenarnya jadi mesinnya kita gitu. Apa yang kita lakukan biasanya kalau kita mengalami suatu emosi, apakah kita cerita, apakah kita butuh waktu dulu untuk mengenali emosinya dan lain-lain sebagainya. Itu adalah mesin kita. Kemudian akhirnya kita memutuskan, kayaknya kalau segede gini saya perlu potong-potong dulu deh sebelum masukin ke mesin gitu. Jadi kita urai si tuna itu jadi sesuatu yang bisa kita cerna gitu. Bisa dicerna oleh pabrik kita gitu ya. Artinya dalam kasus ini next step-nya adalah kita urai masalah yang besar itu, emosi yang udah gede itu kita urai menjadi sesuatu yang kita cerna gitu. Nah, kemudian baru kita proses selanjutnya, baru kemudian dalam pemprosesannya ada yang harus dibuang kan, jadi kotoran-kotorannya harus dibuang, ada yang harus dikalengin misalnya, ada yang harus dijual kembali ke pasar misalnya. Jadi gitu teman-teman, ketika suatu emosi datang, itu nggak semuanya harus kita percaya gitu. Ada kotoran-kotorannya mungkin di situ gitu. Ada misalnya dagingnya banget gitu, informasi yang sebenarnya ngasih tahu kita sesuatu gitu. Sama dengan overthink. Overthink ini nggak semuanya bagus gitu. Jadi nggak semuanya dagingnya, tapi banyak juga kotoran-kotorannya yang kita perlu pilih. Nah, bagaimana memilihnya itu nanti kita bahas di bagaimana meminimalisir atau bagaimana mengelola overthinking kita gitu. Jadi ini sebelum kita masuk ya teman-teman, biar kita kebayang nih analoginya tuh seperti itu gitu. Oke. Nah, ada 4 jenis overthink yang biasanya kita rasakan gitu. Pertama yaitu perenungan aktif. Perenungan aktif itu maksudnya gini teman-teman. Kita selalu mikirin hal yang udah terjadi, hal yang sudah terjadi atau hal di masa lalu gitu. Kadang sering nggak sih, saya sendiri juga sering kayak gitu. Misalnya tiba-tiba aja kepikiran suatu peristiwa di masa lalu gitu, tapi itu mengganggu gitu. Jadi intens di pikiran kita. Nah, itu termasuk overthinking. Atau hal yang sudah terjadi, misalnya, tadi pagi, misalnya nih, coba aja kalau kemarin saya melakukan A, pasti jadinya sekarang saya jadi nggak harus melakukan A, B, C, gitu. Saya tinggal melakukan B sama C. Itu kan sebenarnya itu adalah termasuk overthinking. Gitu. Jadi tujuannya kita tahu macam-macam overthinking ini, teman-teman, ketika kita udah tahu nih, oh kayaknya ini adalah pintu masuknya overthinking. Karena kalau balik lagi ke yang tadi, overthinking itu ketika kita udah masuk ke satu pintunya, teman-teman, maka dia akan ngajak kita ke pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, kemudian kita jadi susah keluar dari pikiran kita sendiri. Gitu. Kita jadi menyakiti diri kita, jadi pikiran-pikiran itu bukan memberdayakan, tapi menyakiti diri kita. Gitu.
Jadi dengan tahu pintu-pintunya nih, pintu pertama adalah itu ya, ketika kita udah mulai menyesali sesuatu, kita udah mulai menyalahkan masa lalu, gitu, menyalahkan perilaku kita di masa lalu, menyalahkan perilaku orang di masa lalu, itu satu warning. Kayaknya ini udah overthink deh, gitu ya. Tapi perlu dicek lagi, bisa nggak kita keluar dari pintu itu? Gitu. Nanti kita ngobrol caranya. Kemudian kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan. Misalnya nih, kalau besok saya meninggal gimana ya gitu. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik gitu ya. Kemudian kita persiapkan. Namun ketika itu jadi pintu overthinking yang jadi ketika kita udah masuk ke satu pintu nih teman-teman, itu adalah saatnya kita mengelola pikiran itu gitu. Nah, kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan. Misalnya juga kita khawatir kalau nanti pas kuliah kita nggak bisa gimana, misalnya, atau nanti kita gimana ya karirnya, gitu. Gimana kalau nanti saya misalnya sakit apa, gitu ya. Dan lain-lain sebagainya, itu juga adalah tanda overthinking. Kemudian yang ketiga yaitu over-analyzing decision. Jadi, pasti kita udah mutusin sesuatu nih. Terus kita mikirin, bener nggak ya keputusan aku yang kemarin, bener nggak ya, gitu. Atau bener nggak ya ini harus seperti ini, gitu. Kadang kita mau bikin keputusan nih, teman-teman. Terus habis itu, kita jadi mikirin, bener nggak ya harusnya seperti ini, gitu. Bener nggak ya? Nah, ketika kita udah over-analyzing keputusan kita, maka sebenarnya kita sudah masuk ke lingkaran overthinking, gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu social anxiety. Sebenarnya kecemasan ketika berhubungan dengan orang lain, masuk ke dalam suatu lingkungan sosial itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya teman-teman. Tapi ini bisa jadi membuat kita jadi overthink gitu. Jadi misalnya nih kita bisa ngobrol sama teman baru gitu kan, atau misalnya kita baru masuk ke circle yang baru gitu kan. Kemudian kita jadi kepikiran habis itu, kenapa ya aku tadi bilang kayak gitu? Atau misalnya, kok dia bilang gitu ya, apa maksudnya adalah aku nggak diterima gitu, apa maksudnya adalah gitu. Jadi kita menganalisis apa yang udah kita katakan gitu ya, apa yang orang lain katakan dalam konteks sosial gitu. Nah, ini kita masuk ke bahasan ketiga, teman-teman. Tadi semoga kita udah mulai kebayang ya, overthinking itu seperti apa. Kemudian tadi kita udah bahas juga tanda-tanda atau pintu kalau kita udah masuk tuh overthinking gitu. Nah, ini adalah suatu konsep yang menurut saya bagus untuk menangani overthinking. Jadi ini adalah dari buku dari seorang neurolog di Amerika. Dia bilang bahwa nggak ada yang namanya misalnya nih pikiran yang buruk atau pikiran yang baik gitu ya. Tapi yang ada adalah pikiran yang kita latih untuk menjadi baik dan pikiran yang kita latih untuk menjadi buruk gitu. Jadi keadaannya bukan hitam putih gitu ya teman-teman. Misalnya nih baik dan buruk gitu, atau misalnya jelek dan bagus gitu. Tapi kita melatih dia untuk menjadi jelek, atau kita sadar atau nggak sadar melatih dia untuk menjadi baik gitu. Sama seperti otot gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi nih teman-teman, kita mundur sedikit, dalam diri kita itu banyak sistem yang Allah titipkan gitu. Misalnya sistem pencernaan gitu ya, mereka punya goals-nya sendiri, mereka punya proses pengolahannya sendiri. Ada sistem pernafasan gitu yang terdiri dari organ-organ pernafasan kan gitu. Jadi mereka tidak bercampur satu sama lain dan mereka itu mengerjakan perannya sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau ada orang yang memasukkan makanan ke sistem pernafasan, maka jadinya apa teman-teman? Jadinya fatal gitu. Atau memasukkan air ke sistem pernafasan, jadinya apa? Jadinya meninggal gitu, bisa meninggal gitu. Ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu ya. Misalnya nih, kalau sistem pencernaan kita yang harus dimasukkan adalah makanan kan gitu. Kemudian diolah oleh sistem pencernaan yang Allah titipkan nih gitu, melalui organ-organ pencernaan kita. Sama dengan sistem pernafasan gitu. Nah, ketika kita naruh makanan untuk sistem pencernaan, tapi kita taruh ke sistem pernafasan, makanannya itu ya asupannya gitu ya, apa yang dia butuhkan, maka itu kan jadi fatal gitu. Sama
dalam diri kita sesuatu itu ada gitu kan. Bahkan banyak konsep dari psikologi yang menganggap ada segitiga dalam diri manusia, yaitu ada mind, body, and soul gitu. Jadi 3 hal ini yang membentuk kita manusia gitu. Jadi ada fisik kita, ada mind atau pikiran kita, dan ada soul atau jiwa kita gitu. Nah, ini tuh saling berkaitan gitu teman-teman. Kalau fisik kita sakit, maka itu sebenarnya akan mempengaruhi pikiran kita dan akan mempengaruhi jiwa kita gitu. Makanya perlu ada keseimbangan di situ gitu. Nah, sama dengan sistem tadi, setiap 3 hal ini dia butuh makanan, dia butuh asupan gitu ya. Fisik kita butuh asupan, pikiran kita butuh asupan, dan hati kita itu butuh juga asupan gitu. Agar apa? Agar dia nggak saling saling tumpang tindih. Nah, kalau kita balik lagi nih, teman-teman, di zaman sekarang, asupan yang sering kita kasih ke diri kita tuh apa sih? Kalau kita setiap hari lihat sosial media, kita banyak baca berita, kita banyak dapat informasi, sebenarnya itu adalah makanan untuk pikiran gitu ya. Makanan untuk pikiran, sesuatu yang kita kasih terus, maka dia juga akan kewalahan gitu. Artinya, overthinking bisa dilihat sebagai satu hal yang kita terlalu sering pakai pikiran kita gitu. Sama ketika misalnya zaman sekarang nih, makanan yang disodorkan ke kita adalah makanan-makanan yang sifatnya fisik gitu, untuk badan aja gitu. Tapi kita jarang dikasih makanan yang sifatnya hati gitu, yang sifatnya soul, yang itu bisa ngasih makan soul kita. Jadi soul kita juga kenyang gitu. Nah, jadinya ketika soul kita lapar, tapi kita dikasihnya asupan pikiran, jadinya kita bisa overthink gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman, ada mind atau pikiran, body atau fisik, dan soul atau jiwa atau hati gitu. Nah, kalau kita lihat pikiran gitu. Pikiran itu kan kita bisa lihat gampangnya adalah apa yang ada di kepala kita gitu. Nah, salah satu organnya adalah otak gitu kan. Nah, ini dari salah satu buku terbaru teman-teman dari neuroscience di Amerika, dia bilang bahwa kesehatan mental itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan otak seseorang. Jadi kesehatan otak, memang organ otak itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Apa hal-hal yang bisa merusak dalam tanda kutip otak kita adalah salah satunya adalah tidur yang nggak teratur, sering begadang, gitu ya, nggak teratur lah jadwal tidurnya gitu ya. Terus habis itu makan makanan yang junk food atau nggak sehat itu sebenarnya kurang bagus untuk otak kita. Jadi kalau secara fisik otak kita juga tidak kita upayakan untuk sehat, maka itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu teman-teman. Termasuk asupan yang dibutuhkan oleh otak kita adalah olahraga. Jadi mungkin kita lihat olahraga itu buat fisik aja gitu, tapi ternyata orang yang rajin olahraga, dari beberapa atau banyak sekali penelitiannya gitu ya, orang yang sering olahraga itu sel-sel otaknya terus memperbarui diri. Artinya sel-sel otaknya tuh jadi lebih muda gitu teman-teman. Ketika sel-sel otak jadi lebih muda, kita lebih jernih pikirannya, kemudian kita jadi lebih bisa kreatif gitu ya. Terus kemudian kita jadi lebih bisa berpikir dengan sehat, dan kemudian IQ kita kan jadi ngaruh juga kan, termasuk juga kemampuan kita dalam mengelola emosi gitu. Nah, salah satu hal juga yang menjaga kesehatan otak adalah makan sayuran dan buah-buahan, terutama yang beragam warna gitu. Itu teman-teman, jadi kita perlu nih untuk mengatasi overthinking, kita perlu usaha dalam 3 hal ini, teman-teman. Salah satu usahanya di bidang otak atau biar otak kita sehat adalah tidurnya jangan begadang gitu. Bahkan banyak penelitian gitu yang memang mengkhususkan diri dia meneliti tidur ini, saking ngaruh banyaknya gitu. Kalau kita lihat di sejarah Rasul, kalau saya nggak salah gitu ya, Rasul itu setelah sholat Isya tuh udah tidur agar malamnya tuh bisa bangun.
Nah, sebenarnya ketika kita tidurnya lebih cepat, kita bangunnya lebih cepat juga gitu. Kita bangun di jam 3, jam 4 itu sebenarnya sangat sehat untuk otak kita gitu. Bahkan pembelajaran yang dilakukan, kalau ini dari beberapa penelitian ya teman-teman, pembelajaran yang dilakukan di sekitar pukul 2 sampai 4 pagi, itu jam-jam kita tahajud gitu, itu akan lebih mudah dicerna oleh otak. Kenapa? Karena di jam-jam segitu otak ada di gelombang alfa. Gelombang alfa adalah gelombang di mana performa otak ada pada posisi puncak, gitu. Yang itu sulit dicapai dengan di waktu siang hari, gitu. Ini sebenarnya nyambung banget dengan dengan suruhan dari Allah untuk kita bangun malam, gitu, kita tahajud, gitu ya. Nah itu ngaruh. Kemudian ini juga ada kebutuhan dari pikiran kita, tapi kebutuhan ini nggak boleh kita kasih asupan terlalu banyak gitu teman-teman. Pikiran kita ini butuh informasi, butuh pengetahuan gitu, butuh diskusi, butuh kita berpendapat dan mendengarkan pendapat. Tapi jika itu kebanyakan, maka dia bisa kewalahan. Kewalahannya itu ya salah satunya menjadi trigger overthinking kita gitu. Misalnya sekarang kita setiap hari banyak banget terima informasi, bukan hanya dari pekerjaan atau kuliah, tapi juga dari seluruh dunia, ada di genggaman kita gitu ya. Jadi informasi dari dunia manapun kita bisa akses, bahkan nggak kita minta pun dia mampir gitu kan di smartphone kita, di laptop kita dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita nggak batasin informasi, maka informasi-informasi tertentu yang membuat kita ke-trigger itu bisa membuat kita jadi overthink. Dan ada 3 macam cancer nih teman-teman di pikiran kita. Kalau misalnya kita membayangkan kanker ya teman-teman, sakit kanker gitu. Kanker itu kan sebenarnya dari satu sel ya. Sel itu kalau kita ingat lagi pelajaran biologi, itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh manusia gitu. Jadi dia yang paling kecil. Tapi ketika dia membelah secara tidak dia bahkan kematian. Jadi dia sebenarnya kecil, tapi kalau misalnya dia nggak terkontrol, itu bisa menyebabkan kematian. Sama sebenarnya di mind atau di pikiran kita, itu ada kankernya juga gitu teman-teman. Ada 3 cancer of mind namanya, 3C gitu ya. Sama, dia sebenarnya kecil, hal yang ringan mungkin ya kita lakukan, tapi ketika itu terus-menerus kita lakukan, maka dia akan membentuk kebiasaan pada otak. Kemudian lama-lama itu yang membuat kita jadi tenggelam dalam pikiran kita sendiri. C yang pertama yaitu complaining ya, komplain dan mengeluh gitu. Mengeluh tuh mungkin ringan ya teman-teman, bukan berarti teman-teman nggak boleh mengeluh. Tapi ketika dikit-dikit kita mengeluh, maka kita melatihkan kebiasaan mengeluh pada otak kita. Balik lagi ke yang tadi, nggak ada yang namanya, iya saya memang udah pengeluh dari kecil, nggak ada. Kita sebenarnya sudah melatihkan mengeluh pada otak kita gitu. Terus yang kedua yaitu criticizing atau mengkritik. Nah, mengkritik sebenarnya baik-baik aja, nggak apa-apa gitu teman-teman. Tapi kalau setiap apa aja itu selalu kita kritik, maka kita dengan mudah mengkritik dan akhirnya itu adalah reaksi spontan gitu. Akhirnya mengkritik itu sebenarnya kita melihat yang jelek dibanding yang baik-baiknya gitu. Kita sedang melatih otak kita untuk melihat yang buruknya dibanding yang baiknya agar itu yang akan kita kritik gitu kan. Nah, ini pelan-pelan akan melatih otak kita jadi gampang banget mengkritik dan akhirnya apa? Kita gampang banget mengkritik diri kita sendiri. Mungkin kita sering ya yang sering kali mengkritik diri kita sendiri itu mungkin bukan orang lain, tapi mungkin diri kita sendiri gitu. Kita melakukan sesuatu, kamu nggak akan bisa, gitu. Kayaknya kamu nggak akan bisa deh, kamu nggak berbakat deh, gitu. Itu kritik yang sering kita kasih ke diri kita sendiri, karena kita sudah terbiasa mengkritik itu, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu comparing. Zaman sekarang yaitu teman-teman comparing atau membandingkan. Membandingkan itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika kita, sama kayak sel kanker tadi ya, tapi ketika kita lakukan terus-menerus membandingkan, gitu, dikit-dikit kita bandingin, akhirnya kita akan selalu melakukan pembandingan
walaupun secara tidak sadar kadang gitu. Jadi kadang kita ngelihat sesuatu kita udah otomatis membandingkan karena kita udah melatih otak kita dari dulu buat membandingkan gitu. Nah, balik lagi teman-teman, bisa jadi kita nggak sadar nih kalau kita udah melatihkan otak kita. Bisa jadi pelatihan itu nggak hanya dilakukan oleh kita, mungkin dari pola asuh, dari lingkungan gitu ya, dari pendidikan gitu ya. Itu membuat kita jadi harus ngebandingin gitu. Balik lagi, membandingkan itu tidak apa-apa, tapi ketika itu sudah terlalu sering, maka kita akan makin merasa down gitu. Karena pikiran yang terus-menerus membandingkan diri kita gitu. Jadi kita luput dari melihat hal positif yang sebenarnya ada dalam diri kita. Oke. Kita lanjut ke body atau fisik. Nah, fisik ini dia juga punya kebutuhan, yaitu makanan, minuman yang baik dan halal gitu. Karena sebenarnya minuman yang tidak halal gitu ya teman-teman itu sangat mempengaruhi otak kita. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, kerusakan otak oleh orang yang misalnya minum alkohol gitu itu sangat besar. Jadi banyak selnya mati hanya karena sekali minum alkohol, dan itu nggak bisa hidup lagi gitu. Artinya kita udah pernah nih sekali gitu tuh ada bekasnya kalau dari penelitian gitu ya. Kita pernah sekali meminum minuman yang itu merusak otak gitu ya. Itu ada bekasnya, kemudian itu bisa membuat kita adiksi gitu. Jadi membuat kita jadi pengen lagi ketika ada sesuatu yang membuat kita galau, membuat kita khawatir gitu, kita menenangkan diri dengan itu. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga. Nah, balik lagi nih teman-teman, sebenarnya tubuh kita itu punya hak atas diri kita gitu ya. Jadi tubuh kita tuh punya hak atas olahraga gitu, atas istirahat yang cukup gitu ya. Balik lagi ke konsep yang tadi, kita akan mau melakukan perubahan pada diri kita hanya karena kalau kita sayang sama diri kita. Jadi kalau dari referensi ahli nih teman-teman, perubahan itu katanya ada 3 tingkatan. Perubahan tingkatan pertama adalah karena keharusan gitu, karena keharusan. Terus perubahan atau dipaksakan orang lain gitu. Jadi orang lain, kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Itu sulit banget untuk dilakukan. Yang kedua yaitu perubahan karena tuntutan suatu pekerjaan. Misalnya nih, ya karena saya harus kerja, jadi saya bangun pagi. Jadi saya terpaksa bangun pagi ya karena harus kerja di jam segitu. Gitu. Kemudian keharusan-keharusan lainnya karena tuntutan pekerjaan atau tanggung jawab. Misalnya karena saya sebagai seorang ibu, jadi saya harus bikin makanan untuk di rumah, misalnya gitu ya. Nah, itu cukup sulit juga sebenarnya perubahan yang dilakukan, walaupun bisa. Nah, ada satu perubahan yang sebenarnya itu lebih langgeng untuk pribadi, yaitu perubahan karena kita sayang dengan diri kita. Jadi misalnya, saya bangun pagi karena saya sayang sama diri saya. Gitu. Jadi ketika saya bangun pagi, saya lebih sehat, saya bisa olahraga. Gitu. Itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang kepada diri kita dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Gitu ya. Terus soul atau jiwa, nah ini adalah spiritual gitu, banyak mungkin yang bilangnya spiritual, jiwa, hati gitu atau soul gitu ya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang ada dan kuat gitu teman-teman dalam diri kita. Bahkan banyak ahli yang bilang bahwa manusia itu sebenarnya spiritual well-being gitu, makhluk spiritual gitu. Cuman kelihatannya aja yang di fisik. Padahal sebenarnya yang memberikan manusia itu energi adalah sisi spiritualnya. Coba aja kalau orang meninggal gitu, fisiknya kan masih ada, otaknya kan masih ada gitu. Tapi energi yang membuat orang itu hidup tuh udah nggak ada. Artinya adalah manusia itu intinya adalah si spiritual ini gitu. Tapi kadang spiritual ini jarang kita kasih makan gitu teman-teman. Jadi mungkin dia udah kurus, kering gitu ya, compang-camping gitu ya. Kemudian kita paksa dia menghadapi dunia yang semakin complicated gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau menurut saya ini jadi salah satu penyebab banyak mental illness dan lain-lain gitu. Karena salah satu inti dari kita adalah soul-nya ini atau spiritualitas kita gitu. Kalau dari teorinya nih teman-teman, kebetulan dulu saya skripsinya adalah tentang spiritualitas. Jadi spiritualitas itu adalah ketika kita merasa bahwa kita sangat terikat
dengan yang menciptakan kita gitu. Jadi karena kita terikat dengan yang menciptakan kita, kita ingin kehidupan kita tuh bermakna gitu. Nah, makanan spiritual kita tuh apa? Misalnya kita memaknai situasi kita sekarang, misalnya kita lagi sulit gitu ya. Oh, ini ada ujian dari Allah misalnya ya. Itu kita maknakan sebagai sesuatu yang merupakan kebutuhan spiritual kita. Nah, salah satu kebutuhan spiritual lain adalah nasihat, terus obrolan tentang sesuatu yang sifatnya nggak materialistis. Misalnya nih, kita ngobrol tentang dunia setelah kehidupan dunia gitu. Atau kita ngobrol tentang hikmah-hikmah. Nah, sebenarnya itu adalah asupan yang penting untuk mengenyangkan ya dalam tanda kutip spiritual kita gitu. Kemudian aksi kebaikan gitu. Aksi kasih sayang itu adalah makanan untuk spiritual kita. Oke. Nah, kita masuk ke topik terakhir, teman-teman, bagaimana mengatasi overthinking. Sebelumnya, aku pengen membacakan ini. Jadi kita framing lagi cemas, overthinking, social anxiety, panik, gitu ya, dan lain-lain yang teman-teman rasakan yang itu nggak nyaman, itu adalah sesuatu yang sangat wajar, gitu. Jadi apalagi di situasi sekarang, yang penting adalah bagaimana kita menghandle atau mengelola itu. Kalau kita lagi overthink, semua orang juga merasakan overthinking gitu. Bahkan mungkin kita lagi overthinkingin seseorang gitu ya. Kenapa ya dia kok nggak mau hubungin saya ya? Kenapa ya dia kok kayaknya nggak mau temenan lagi deh gitu. Orang yang kita overthinkingin aja itu mungkin sedang overthinking juga gitu. Tapi mungkin dia bisa mengelola atau mungkin kita nggak tahu aja. Gitu. Nah, bagaimana mengelola overthinking? Yang pertama, noticing, artinya kita sadari dulu bahwa kita sedang overthinking. Gitu. Kayaknya ini melalui yang 4 tanda tadi ya. Kayaknya ini saya lagi overthinking deh. Gitu. Pertama, penting banget noticing ini. Sama kayak kita punya pabrik tadi. Kita harus tahu dulu, oh tuna ini tuh ukurannya gede. Kita harus noticing. Kita harus, oh kita tahu nih, ini gede ukurannya. Kemudian, ini dari salah satu penelitian teman-teman, kalau kita sedang overthink, kita bisa bilang ke diri kita, oke deh, aku nanti akan memikirkan hal ini di jam 1 misalnya, di jam istirahat, misalnya kita lagi kerja, terus tiba-tiba muncul pikiran yang bikin kita overthink, gitu kan. Terus kita bilang ke diri, oke deh, nanti jam 1 aku akan mikirin ini. Kenapa konkret di jamnya ini penting, teman-teman? Karena kita lagi ngajak kerja sama otak sebenarnya. Karena otak itu biar nanti dia nggak masuk ke siklus yang tadi kan yang kita bahas di awal gitu. Jadi kita bilang, oke, sekarang kita ngajak komunikasi sebenarnya ke otak kita. Sekarang aku mau mengerjakan A dulu, nanti aku akan pikirkan tentang itu di jam istirahat, misalnya jam 12 misalnya. Atau kita bisa batasin waktu. Oke, sekarang aku akan mikirin tentang hal ini selama 30 menit. Nah, sebenarnya ketika kita overthink, itu nggak ada logika kan ya teman-teman. Kita sebenarnya sedang larut dalam siklus emosi khawatir. Jadi, logika kita nggak aktif di situ. Nah, ketika kita bilang, oke, saya akan pikirkan itu hanya 30 menit aja. Sebenarnya kita lagi mengaktifkan sisi logika kita di otak. Gitu. Agar dia ikut berperan membantu kita untuk mengatasi overthinking kita. Kemudian berlatih mengarahkan fokus. Jadi kita kenapa gitu teman-teman, misalnya nih kalau kita lagi cemas, kalau kita lagi marah gitu ya, coba fokus ke nafas gitu ya. Jadi biar nafasnya pelan. Nah sebenarnya itu adalah kita mengalihkan diri kita untuk fokus kepada tanda-tanda kehidupan gitu. Balik lagi ketika kita overthinking, salah satunya mungkin adalah kita butuh balik ke sisi spiritual juga gitu. Sisi ke spiritual juga salah satunya adalah melalui tanda kehidupan. Apa tanda kita hidup? Yaitu dengan nafas atau enggak melalui detak jantung atau denyut nadi gitu. Jadi makanya kalau kita misalnya lagi khawatir gitu ya, coba alihkan ke nafas. Bahkan misalnya nih kalau teman-teman lagi marah gitu ya, kalau hadis kan ketika marahnya berdiri maka duduk. Ketika duduk maka berbaring gitu. Kalau berbaring masih marah kita wudhu gitu. Nah ini sama gitu teman-teman, mengalihkan ke nafas agar kita bisa memelankan ritme gitu. Dan kalau dari
ada satu penelitian ya teman-teman, ketika seseorang marah dan ketika dia membasuh mukanya, kan ini penelitiannya dilakukan oleh oleh non-muslim gitu ya. Jadi dia melihat bahwa ketika seseorang marah, kemudian dia mencuci mukanya, gitu, kalau di kita adalah wudhu, gitu, itu mengaktifkan saraf-saraf di otak yang mengeluarkan hormon yang membuat kita merasa lebih tenang, gitu, yang membantu kita merasa lebih tenang. Gitu. Jadi kalau kita lagi marah, gitu, wudhu itu sebenarnya sangat efektif, gitu. Atau kalau misalnya kita lagi nggak sholat dan lain-lain, mungkin cuci muka, gitu. Cuci muka, cuci tangan, gitu ya. Itu bisa membantu. Nah, kita mundur sedikit teman-teman. Ketika kita merasakan suatu emosi, sebenarnya perasaan yang kita rasakan itu dihasilkan dari pola fokus kita. Misalnya nih, kita lagi nonton konser, kita ada berdua nih sama teman kita. Kita nonton konser gitu ya, terus habis itu kita pengen nonton karena kita suka sama artisnya, misalnya. Nah, teman kita pengen nonton konser karena pengen pergi sama kita, dia pengen cerita gitu, pengen cerita masalahnya. Nah, kemudian berarti kan sebenarnya peristiwa yang dialami si A sama si B itu sama ya, mereka sama-sama berangkat, kemudian mereka nonton, kemudian pas di terakhir setelah nonton, ketika ditanya ke si A, gimana tadi konsernya seru nggak? Si A bilang, seru banget, aku bisa ngelihat langsung si artis itu nyanyi. Gitu. Artinya dia memproduksi perasaan menyenangkan. Karena secara tidak sadar, fokusnya dia adalah ke artisnya. Dia bisa nyanyi bareng artisnya. Gitu. Dia bisa ngelihat artisnya perform langsung. Nah, ketika kita tanya ke si B, gimana tadi konsernya, seru nggak? Biasa aja sih, sebel, aku rame banget, misalnya gitu ya. Jadi nggak fokus, jadi males, misalnya gitu. Nah, itu kan perasaan yang dia produksi secara tidak sadar karena fokusnya dia kemana? Dia pengen cerita sama temennya, tapi karena di konser itu ceritanya jadi keputus-putus, kemudian kalau di konser kan ini ya, banyak suara-suara gitu yang akhirnya dia terganggu untuk bercerita gitu. Nah, contohnya gitu teman-teman. Jadi perasaan itu diproduksi dari fokus kita. Kadang kita nggak nyadar nih fokus kita kemana gitu. Nah, ketika kita sedang marah, sedang khawatir, itu sebenarnya fokus kita sedang ada di suatu tempat kan. Nah, bagaimana meredakan khawatir atau marah dan emosi itu, kita balikan fokus itu ke tanda kehidupan, ke nafas. Gitu. Makanya nafas yang tenang, gitu, agar kita bisa fokusin pelan-pelan gitu, ke nafas kita. Oke, lanjut. Nah, ini next step-nya. Nah, yang keempat adalah berlatih mengarahkan abstract thinking ke concrete thinking. Nah, jadi ketika kita overthink nih teman-teman, ketika kita cek lagi, itu overthinking kita tuh sering sesuatu yang tidak realistis. Gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya nanti karir aku nggak jelas gimana ya, kalau misalnya nanti nggak lulus gimana ya, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Nah, kita alihkan ke konkret, sesuatu yang jelas gitu, sesuatu yang bisa kita kerjakan. Terus next-nya adalah menuliskan pikiran yang muncul dan ganti format pertanyaan ke diri. Nah, mungkin kita menganggap menuliskan pikiran itu sesuatu yang cukup sepele ya, teman-teman gitu. Tapi bahkan ada bukunya gitu. Ada bukunya tentang bagaimana mengelola overthinking. Salah satu tips gitu yang utama banget dalam mengelola overthinking adalah menuliskan pikiran yang saat itu berseliweran di kepala kita. Kenapa harus dituliskan? Karena dia harus dikeluarkan. Kemudian dengan menuliskan kita ada pergerakan, teman-teman. Jadi kalau tadi kita bahas 3 komponen manusia, ada mind, body, and soul. Mind kita udah terlalu banyak nih bekerja gitu. Dia harus dibantu dengan body and soul gitu. Artinya apa? Dengan menulis, kita mau nggak mau kan harus pakai tangan kan. Kita harus menggerakkan tangan kita gitu. Dan itu membantu pekerjaan si otak itu tuh jadi terurai gitu. Kemudian kita tuliskan, dari situ kita jadi tahu teman-teman apa yang sebenarnya ada dalam pikiran kita.
Nah, ketika kita udah tahu nih apa yang ada dalam pikiran kita, itu adalah pintu gerbang utama untuk menyelesaikan overthinking gitu. Jadi bahkan dari buku itu, dia mengatakan, buku yang dikarang oleh seorang psikolog, dia mengatakan bahwa tanpa menuliskan, mungkin kita nggak akan pernah benar-benar keluar dari overthinking kita. Jadi penting banget ini. Kemudian dari kita tulisin, kita tahu pikiran kita. Setelah kita tahu pikiran kita, baru kita bisa ke next step. Next step-nya apa, teman-teman? Yang pertama, kita tantang pikiran kita. Misalnya, aduh, aku karirnya nggak jelas banget deh. Kita keluarin tuh. Udah kita tuliskan. Kemudian kita tantang, masa sih nggak jelas? Apanya yang bikin nggak jelas? Apanya yang jelas gitu. Jadi kita tantang pikiran kita, atau kita juga bisa kasih pertanyaan baru yang berbeda. Jadi misalnya nih, overthinking kita adalah, kok saya gagal terus ya dalam hidup? Kita bisa ganti dengan, apa aja ya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki karir saya? Gitu. Jadi itu udah mengarahkan pikiran kita ke solusi. Gitu. Terus misalnya nih, overthinking kita setelah kita tuliskan ternyata adalah, kok saya susah ya membangun hubungan yang baik sama orang-orang yang saya sayang atau keluarga saya gitu. Terus kita ganti pertanyaannya. Jadi setelah kita tahu tadi kita tuliskan, ini kita ganti pertanyaannya. Apa ya kemampuan dalam membangun hubungan yang saya harus latih sekarang? Jadi overthinking, kemudian kita tenangkan diri kayak tadi, kita noticing tadi, oh kayaknya saya lagi overthink gitu. Kemudian tenangkan diri, kemudian tuliskan. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, misalnya menenangkan diri dulu, nggak apa-apa, ambil dulu pulpen dan ambil dulu kertas gitu, tulisin aja dulu. Nah, ketika semuanya udah keluar, pikiran itu dituliskan, kemudian tantang pikiran kita, bener nggak sih ini gitu? Atau kita ganti pertanyaannya sehingga dia jadi bisa berujung solusi. Gitu. Terus yang terakhir adalah alihkan fokus ke value diri. Nah, ini overthinking sama kayak kalau ikan tuna tadi, teman-teman. Dia mungkin ada kotorannya yang nggak bisa kita proses, yang harus kita buang gitu ya. Ada daging-dagingnya yang harus kita ambil gitu, yang harus kita ambil. Sama ketika kita overthinking, ada pikiran-pikiran yang harus kita buang, kayak pikiran-pikiran yang tidak realistis tadi yang udah kita tuliskan. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil dari overthinking itu. Misalnya apa? Kekhawatiran kita akan karir. Bisa jadi itu adalah bentuk pemberitahuan kita pada diri kita bahwa kemandirian itu penting untuk saya gitu. Nah, jadi salah satu value kita mungkin kemandirian. Saya pernah, contohnya gini, teman. Saya pernah waktu itu scrolling sosial media, terus saya lihat ada anak kecil gitu. Anak kecil dia merawat ayahnya dengan sangat telaten, yang ayahnya itu kena stroke. Padahal usianya baru 7 tahun. Dia udah masak nasi sendiri, dia udah mengurus keluarga lah, mengurus ayahnya itu sendiri. Dan dia sangat ceria aja gitu. Kemudian saya nangis, kemudian saya jadi overthink saat itu gitu. Ternyata setelah saya cari tahu, salah satu hal yang saya sangat kagumi dari anak kecil itu adalah ketabahannya dalam menghadapi kehidupan gitu. Dan ternyata ketabahan ini adalah sesuatu nilai yang menurut saya penting banget, yang ternyata selama ini nggak saya kenali gitu dalam diri saya. Saya ingin menjadi orang yang tabah gitu. Dan itu juga yang akhirnya membuat saya jadi termotivasi untuk banyak bikin konten, membantu orang lebih tabah dalam menjalani hidupnya. Jadi saking dari overthinking itu bisa kita ambil suatu ekstraksi yang bisa membuat dampak yang lebih besar terhadap kita maupun kehidupan kita. Gitu. Terus kadang nih teman-teman, kita sering nih ketika kita overthinking, kita nyalahin diri. Misalnya nih, aduh aku overthinking nih gitu, aku nggak boleh overthinking gitu. Nah ketika mulai menyalahkan diri, kita coba alihkan dengan melakukan hal-hal yang penting buat kita. Misalnya nih olahraga, baca buku gitu ya, menambah skill, melakukan aksi kebaikan atau menolong orang lain. Nah, mungkin ini closing statement, teman-teman. Tidak semua yang tertangkap oleh akal mampu diproses dan dipastikan oleh akal kita.
gitu. Jadi nggak semuanya bisa diproses oleh akal gitu, karena akal kita tuh terbatas. Meskipun nih teman-teman, kita bisa aja mikirin apapun yang kita pengen pikirin. Jadi apa yang kita pikirkan itu tidak terbatas gitu ya. Kita mau mikirin apa juga bisa kita pikirin. Tapi ketika kita memikirkan apa aja itu, kita jadi menemukan bahwa sebenarnya pikiran kita pun terbatas, kemampuan kita berpikir pun terbatas gitu. Maka sehingga kita perlu mengajak serta komponen hati atau jiwa atau spiritual dan komponen tubuh atau fisik gitu. Bahkan salah seorang guru saya bilang gini, kalau misalnya nih kita dalam melakukan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya gitu ya, atau tantangan atau masalah gitu misalnya, sering-seringlah mendakwahi diri kita sendiri gitu. Karena ketika melakukan suatu hal yang lebih berat dari biasanya, misalnya ada masalah dalam hidup gitu ya, ada intens emosi yang nggak nyaman, yang besar gitu, maka yang menghadapi emosi itu jangan cuman pikiran aja gitu. Jadi kadang kita hanya memberdayakan pikiran kita nih buat menghadapi suatu masalah. Padahal kita punya fisik dan kita punya sisi spiritual dari itu. Gitu. Jadi jangan ketinggalan si spiritualnya juga diajak gabung gitu. Bahkan kalau dari ada satu buku dari Robin Sharma kalau nggak salah baru, dia mengatakan bahwa fondasi hidup manusia adalah mindset, heart set, sama health set. Gitu. Jadi kita kan sering mindsetnya nih yang harus diubah, tapi nggak cuma mindset teman-teman, harus disiapkan heart set, seperangkat hati yang lapang gitu ya, menerima kehidupan, yang hati yang positif gitu ya, hati yang dihasilkan dari asupan-asupan yang dia udah dapet gitu. Artinya dia nggak kelaparan gitu ya. Kemudian health set atau kesehatan secara fisik. Mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih banyak Kak Auril ya, bisa dipanggilnya. Oke, makasih atas pemaparan materinya. Setelah dijelaskan oleh Kak Auril, ternyata ada beberapa yang biasanya saya rasain gitu, oh ternyata itu tuh termasuk ke dalam overthinking gitu, yang hal-hal kayak gitu tuh. Dan sekarang jadi tahu juga nih cara mengatasinya kayak gimana. Oke, buat Sobat Minje, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh nanti oh ini nih ada Kak Faza, boleh silahkan di-on-kan mic-nya. Kak Faza dulu ya. Siap. Suaranya ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Teteh atau kakak moderator yang telah memberikan waktu saya bertanya. Mungkin sedikit, memang terkadang apa yang disampaikan tadi oleh narasumber itu kerasa semuanya, dalam bentuk kerasa kabeh banyak. Jadi memang hampir pernah terjadi dan sempat memang sekarang ada pencerahan gitu untuk bagaimana bisa mengatasi atau permasalahan bahkan yang memang pandangan aku sulit untuk masalah emosional itu terkadang sekali pribadi mah agak sulit gitu untuk saya pribadi. Nah mungkin yang mau saya tanyakan kepada tadi narasumber terkait dengan 4 jenis overthinking itu sendiri. Maksudnya pengen gimana sih cara mengatasinya memang lebih signifikan dari keempat jenis itu. Nah mungkin tidak keempat jenisnya, tetapi lebih kepada yang ketiga dan keempat, yaitu adalah tentang over analyzing yang ketiga, lalu yang social yang itu, yang kenapa aku tadi bilang kayak gitu ya, gitu memang itu gimana sih caranya biar tidak ada pikiran seperti itu, atau memang kita itu boleh seperti itu supaya dengan bagaimana kita tahu tentang kesalahan apa yang kita perbuat, lalu kita belajar dan lain-lain, atau seperti apa? Karena itu mungkin sering terjadi, apalagi mungkin ketika aku berada dalam sebuah organisasi gitu. Jadi memang hal-hal itu suka terjadi gitu. Itu mungkin terima kasih Kak lebih kepada penjelasan atau cara mengatasi
ke antara 4 jenis itu, antara yang ketiga dan keempat. Terima kasih, mungkin billahi bisabilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Ini langsung saya jawab aja atau kumpulin dulu moderator? Langsung dijawab aja, Kak. Oke. Nah, 4 jenis overthinking ini, teman-teman, biasanya bisa aja nih satu orang kita mengalami keempat-empatnya gitu. Jadi kadang kita sama yang kayak Faza bilang tadi ya, kadang ada orang yang dia cenderung overthinkingnya tuh di poin 4. Jadi susah banget untuk menghindari overthinking yang bagian 4 gitu, atau misalnya bagian 1 atau bagian 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek di bagian 3 nih, over-analyzing decision. Nah, kalau ada beberapa penjelasan nih, Faza. Sebenarnya aku sendiri ketika zaman kuliah, itu sangat di poin ketiga ini sangat sering banget gitu. Jadi misalnya keputusan kecil aja itu aku pikirin berulang-ulang gitu. Bahkan mau makan apa, mau pakai baju apa, itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi kok jadi mikirnya tuh menghabiskan waktu gitu ya. Kadang hal-hal yang receh, sebenarnya receh menurut saya gitu ya, tapi dulu tuh susah banget untuk nggak mikirin itu, dan mikirnya berulang-ulang gitu. Nah, salah satunya juga adalah mungkin teman-teman pernah mendengar quarter life crisis ya, gitu. Jadi kan dalam psikologis itu ada tahap-tahap perkembangan psikologis kita. Jadi ada anak-anak, kemudian ada remaja gitu, kemudian ada dewasa. Nah, dari masa remaja ke dewasa ini, itu ada banyak tantangan-tantangan psikologis, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh psikologis kita gitu. Ada kebingungan, ada kaget gitu ya, yang itu membuat kondisi kecemasan. Nah, kecemasan ini dia terlihatnya dalam apa? Dalam misalnya kita over-analyzing keputusan gitu. Jadi keputusan itu kita pikirin terus gitu. Nah, itu juga bisa disebabkan karena ketika kita masa-masa 18 sampai 20 sampai 30, kita 18 sampai 30 lah umumnya, itu ada area di otak yang itu belum berkembang secara sempurna. Jadi areanya itu adalah area yang namanya prefrontal cortex, yang itu membuat kita lebih rasional, membuat kita lebih bisa tenang dalam mengambil keputusan gitu. Jadi yang pertama adalah ketika teman-teman mengalami poin-poin ini, 1, 2, 3, atau 4, pertama, terimalah itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Sesuatu yang wajar. Kemudian kita coba cek kapan biasanya ini datangnya. Misalnya nih, kayaknya nanti kalau aku bergaul di organisasi gitu, nanti kayaknya muncul deh pertanyaan-pertanyaan ke diri gitu. Ih, kenapa ya ini terjadi? Kok aku tadi bilang ini ya, harusnya aku nggak bilang gitu kan. Nah, kita coba tuliskan pikiran tadi. Ini salah satu caranya ya seperti itu gitu ya. Kita tuliskan, kemudian dari pikiran kita, misalnya nih kita pikirnya apa tadi? Misalnya, aduh kalau orang itu nggak suka sama saya gimana? Gitu ya, misalnya itu. Terus kemudian kita cek pikiran tadi itu benar nggak? Orang ini benar nggak sih nggak suka sama saya? Jadi kita tantang pikiran kita sendiri. Kemudian kita bisa pertanyain lagi, apa ya yang bikin saya bisa jadi lebih disukai? Misalnya, oh kayaknya saya harus nih punya kemampuan public speaking misalnya. Jadi kita bisa beralih nih, kita bisa lebih latihan lagi untuk public speaking gitu. Kemudian kita juga bisa alihkan ke olahraga juga kan, olahraga. Jadi ketika kita overthinking nih teman-teman, kita punya energi psikologis yang disalurkan ke kepala kan. Kita tuh banyak banget energinya buat mikir terus. Nah, salah satunya juga kita salurkan energi itu ke kegiatan lain, misalnya baca buku atau melakukan hal yang kita hobi gitu ya, atau kita olahraga, itu bisa juga untuk mengatasi overthinking kita. Tapi yang harus ada tuh ya dituliskan tadi biar kita tahu, kemudian kita cek kebenarannya. Karena kebanyakan nih teman-teman, tidak 100% pikiran kita tuh harus kita percaya.
kadang apa yang ada di pikiran kita tuh kita percaya kan. Misalnya kata pikiran kita harusnya nggak ngomong gitu tadi. Kita percaya sama pikiran kita. Gitu. Dari 100% pikiran kita, itu nggak semuanya harus kita percaya, dan bahkan beberapa harus dibuang, lebih banyak harus dibuang gitu. Ada beberapanya yang kita perlu terus ikutin, gitu. Apalagi pikiran ketika sedang overthinking. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, nanti ketika kita makin dewasa, overthinking ini pelan-pelan juga makin berkurang gitu teman-teman. Karena secara kematangan bagian-bagian di otak juga dia semakin matang. Gitu. Semoga menjawab ya, Faza. Sudah menjawab belum? Alhamdulillah mungkin memang sudah terjawab gitu, karena memang ternyata otak juga ada beberapa fase untuk berkembang ya, mungkin ke sana gitu. Mungkin aku juga ada saatnya untuk menerima dan tidak overthinking gitu. Terima kasih narasumber yang telah menjawab, mungkin sangat relate sekali apa yang saya tanyakan, sangat signifikan. Terima kasih, Nuhun. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak Salwa. Tadi mau bertanya, silahkan. Iya baik Kak, terima kasih ya atas kesempatannya ke moderator. Sebelumnya terima kasih sekali ya kepada pemateri yang sudah menyampaikan pemateri yang lebih ke sharing ya gitu Kak, dari terkait bagaimana sih perkembangan seseorang itu dalam pengatasian masalah, ataupun bagaimana memecah permasalahan besar itu menjadi permasalahan yang bisa kita cerna gitu ya. Namun ada beberapa saya yang ingin tanggapi ya terlebih dahulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Rahma Sabila dari UPI Kampus Tasikmalaya ya. Izin bertanya itu terkait tanggapan saya yang pertama itu, bahwa overthinking itu saya simpulkan sebuah ketidakmampuan seseorang untuk mencerna sebuah masalah yang membuatnya tidak mampu gitu. Sehingga berujung pada pelarian tadi tersendiri gitu yang kakak ucapkan gitu, terkait pengalihan dengan hal-hal yang sifatnya itu sementara sebenarnya bukan menyelesaikan, tapi hanya sekedar mengalihkan sesuatu secara sementara ataupun semu yang dari kakak ucapkan tadi. Nah kemudian tadi pun kakak mengucapkannya dari tanggapan kakak terkait pertanyaan pertama itu bisa mengalihkan sesuatu dengan misalnya berolahraga ataupun mengalihkan sesuatu dengan yang kita suka. Dan saya ingin tanggapi itu, berarti dalam hal itu kita tidak menyelesaikan overthinking tersebut, Kak. Jadi itu hanya pengalihan saja. Dan itu juga dari kakak yang sebutkan tadi, padahal pengalihan itu akan semakin menumpuk gitu ketika misalnya kita hanya mengalihkan tanpa menyelesaikan gitu. Nah itu saya minta tanggapan kakak terkait hal itu ya Kak. Apakah itu pengalihan adalah sebuah solusi atau bukan gitu. Terus kemudian penyelesaian pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih membentuk pola penyelesaian yang sampai diri kita itu tidak kembali lagi pada situasi yang sama gitu. Karena yang kita sadari bahwa setiap permasalahan itu merasanya setiap ada satu permasalahan itu terasa terulang-ulang, terus kemudian terasanya permasalahan itu tidak pernah selesai dan terus-terus saja menumpuk karena proses pengalihan itu tersendiri. Terima kasih Kak. Apakah dimengerti atau perlu penjelasan kembali Kak? Oke, saya jawab dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa ini lagi pertanyaannya. Oke. Nah, bagus pertanyaannya. Ini penting sebenarnya teman-teman. Yang mungkin tadi luput saya sampaikan soal pengalihan itu gitu ya. Nah, yang pertama ketika kita menyelesaikan, misalnya nih, saya contohin ke teman-teman. Ketika teman-teman saya tanyain 5 tambah 5 itu berapa? Ada yang overthinking nggak? Ada yang stres nggak dengan pertanyaan saya? Kayaknya nggak ada ya. Karena kita udah tahu 5 tambah 5 sama dengan 10 misalnya, itu adalah persoalan yang ada di bawah kapasitas kita. Misalnya kapasitas kita, coba kalau misalnya ditanya, teman-teman jawab dalam 5 menit 100 dikali 1250 misalnya gitu ya. Itu agak bikin stres juga sedikit gitu. Karena apa? Karena ada di atas kemampuan kita yang sekarang.
Nah, kita mundur sedikit teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendengar kata stres. Stres itu terjadi ketika apa yang kita persepsikan ada di hadapan kita, baik itu masalah, tantangan, kejadian, pengalaman, gitu ya. Pokoknya apa yang ada di hadapan kita, itu kita persepsikan kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengatasi kejadian itu, mengatasi pengalaman itu, mengatasi emosi itu, atau mengatasi masalah itu. Kemudian muncullah stres gitu. Stres itu kadang tidak hanya tentang masalahnya gitu teman-teman. Jadi misalnya kita punya masalah tentang skripsi atau misalnya masalah apa gitu ya. Tapi bukan hanya masalahnya yang datang, tapi juga termasuk emosionalnya yang datang dan nyangkut di kita gitu. Makanya penyelesaian masalah itu seringnya ada dua cara gitu teman-teman. Ada problem focus coping dan emotional focus coping. Artinya ketika suatu masalah datang, kadang bisa diselesaikan dengan masalah itu aja. Jadi kita udah bisa nih, misalnya kayak tadi, ketika misalnya perkalian 125 kali 1248 misalnya. Oh, itu berarti sebuah masalah, misalnya yang saya kasih ke teman-teman, kemudian teman-teman tinggal mencari penyelesaiannya. Kita cari gitu, misalnya di kalkulator atau di kertas gitu ya. Nah, itu problem fokus. Artinya masalahnya apa, kemudian kita cari kemungkinan-kemungkinan solusinya apa. Nah, itu problem fokus. Tapi seringnya masalah yang datang itu juga harus disertai dengan emosional fokus, menyelesaikan dulu sisi emosionalnya. Kadang masalahnya tuh nggak gede sebenarnya, tapi emosionalnya gede. Maka kalau itu terjadi, masalahnya mungkin kita tunda dulu penyelesaiannya, yang harus kita urai dulu adalah emosi kita. Sisi emosional kita yang hadir meliputi atau barengan sama masalah itu datangnya. Nah, cara penyelesaian masalah secara otomatis, teman-teman, kita punya 3 cara biasanya. Itu secara otomatis dalam psikologis kita. Yang pertama yaitu fight. Fight itu adalah kita jadi marah-marah, gitu ya. Kita jadi nantangin, kenapa sih harus ada masalah ini? Kenapa sih ya? Itu respon otomatis. Yang kedua, respon otomatisnya adalah flight atau lari, meninggalkan masalah itu. Nah, mungkin itu yang disebut dengan pengalihan. Jadi misalnya nih ketika masalah itu datang, kemudian kita stres, aduh nggak mau ngelihat ini, aku mau makan enak aja deh dulu. Atau aku mau beli ini deh, belanja-belanja dulu, atau misalnya ke mall dulu lihat-lihat gitu ya. Sesuatu yang sifatnya ringan, sifatnya mendatangkan kebahagiaan sesaat gitu ya. Atau reaksi ketiga secara otomatis adalah freeze. Freeze itu adalah kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya, kok saya jadi dalam tanda kutip nggak bisa mikir gitu. Padahal mungkin solusinya setelah kita menenangkan diri tuh, kok kayaknya gampang ya solusinya, tinggal ini sebenarnya. Tapi saat itu kita nggak bisa mikir gitu ya. Kita nggak bisa berbuat sesuatu, rasanya stuck aja. Kita nggak punya satu penyelesaian yang clear gitu. Nah, ketiga reaksi ini teman-teman bisa dipahami adalah reaksi yang otomatis muncul ketika kita mengalami suatu stres atau emosi yang intens gitu ya. Itu otomatis. Tapi ada yang orang dia udah tahu nih, biasanya nih otomatisnya biasanya ada orang yang tiga-tiganya seringnya gitu. Ada yang dia cenderungnya tuh ke flight, yang mungkin yang dibilang Mbak Salwa tadi adalah dia sukanya jadinya makan yang manis-manis gitu, atau misalnya jadi tiduran mulu gitu, atau jadi nggak bisa tidur gitu, atau jadi pengen makan terus, atau jadi sebaliknya jadi nggak mau makan gitu. Nah, itu adalah reaksi otomatis. Yang pertama kita perlu kenali apa biasanya reaksi otomatis yang selalu muncul ketika kita ada masalah gitu, atau ketika kita overthinking gitu. Itu poin satu. Terus yang kedua, ketika kita udah kenal gitu cara kita otomatis menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana kita memperbaiki itu. Nah, memperbaiki itu namanya adalah regulasi emosi atau mengelola emosi. Nah, cara mengelola emosinya ada banyak tekniknya, teman-teman. Salah satu tekniknya adalah mengalihkan fokus. Kayak tadi ya,
mengalihkan fokus. Misalnya tadi fokus kita ke masalah, kemudian kita alihkan ke nafas gitu. Itu berbeda dengan ketika ketika kita stres nih, otomatis kita pengen makan. Itu beda dengan ntar dulu deh, aku kayaknya pengen refreshing dulu deh untuk menenangkan diri. Nah, itu beda gitu. Nah, kalau yang tadi itu biasanya lebih otomatis gitu. Lebih otomatis kita kalau lagi ada masalah tiba-tiba pengen cek HP aja, pengen lihat marketplace misalnya, atau pengen pesan makanan tertentu. Ada yang itu keputusan pengalihan itu diambil dari kesadaran. Misalnya, ketika kita overthinking, makanya tadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di overthinking adalah nggak langsung mengalihkan, tapi hal yang pertama adalah kita tahu dulu, oh saya lagi overthink nih, gitu. Kita tahu dulu, kita kenal dulu, kita kayaknya lagi overthink nih, gitu. Atau kita kayaknya lagi stres nih, gitu kan, kerjaannya tidur mulu misalnya, atau nggak bisa tidur, gitu. Nah, ketika kita udah tahu, kemudian kita menenangkan diri dengan apa? Kita bisa berjeda dengan situasi itu. Berjeda salah satunya dengan mengalihkan ke aktivitas yang itu bisa menstimulus bagian-bagian otak yang lain. Contohnya apa? Melakukan hobi. Jadi melakukan hobi itu biasanya adalah reaksi udah termasuk ke regulasi emosi, mengelola emosi gitu. Karena itu menstimulus otak untuk menghasilkan perasaan senang, bukan hanya perasaan senang, tapi juga ada banyak hal yang jadinya berkembang untuk mengatasi masalah kita. Atau baca buku, gitu ya, atau kita misalnya pergi dulu, misalnya melihat alam, gitu. Itu beda dengan ketika kita terbiasa makan makanan yang manis. Nah, biasanya makan makanan yang manis itu adalah bentuk pelarian, gitu. Kalau olahraga, terus baca buku misalnya, atau kita merenung dulu, menulis dulu perasaan, nah itu adalah bentuk reaksi emosi yang bisa mengelola emosi kita gitu. Jadi semoga cukup jelas perbedaannya ya. Cukup jelas nggak perbedaannya, Mbak Salwa? Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Jadi pengalihan itu merupakan jeda, bukan penyelesaian, sehingga kita bisa mencerna masalah tersebut secara lebih jelas ya, Kak. Yap. Tapi ada juga ya pengalihan yang otomatis tadi gitu. Nah, kita kalau pengalihan yang otomatis itu yang perlu kita ganti. Oke. Tadi pertanyaan keduanya apa ya tadi? Lupa. Oh iya, terkait pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih membentuk pola penyelesaian yang sehingganya itu tidak berkelanjutan panjang gitu pada gejala psikologis, misalnya penyelesaiannya itu bisa secara sehat gitu, Kak, tidak dengan menyakiti diri sendiri ataupun tidak dengan berkelarut-larutan gitu. Oh, ya. Ya kan? Oke, sama-sama. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau ini menurut aku ketika dalam ini ya, skill atau kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, termasuk psikologisnya dalam menghadapi masalah, itu dilatih gitu teman-teman. Jadi nggak ada nih kita bisa gitu tiba-tiba bisa, nggak, tapi kita dilatih melalui masalah-masalah yang ada gitu. Jadi kayaknya masalah yang lalu nih masih berbekas nih sampai sekarang. Kayaknya ada yang nggak benar deh dari saya menyelesaikan masalah yang lalu. Oke, saya akan balik lagi ke yang lama, masalah yang belum clear itu, kemudian kita tuliskan apa yang sebenarnya masalahnya. Kita urai ya, kayak yang dua tadi, ada fokus ke emosinya, ada fokus ke masalahnya gitu. Jadi kita bisa jadi balik lagi, kemudian dari situ kita bisa lihat, ternyata saya kayaknya kemarin terlalu terburu-buru membuat keputusan misalnya, atau terlalu terburu-buru menjudge diri saya atau pihak lain yang itu akhirnya memperburuk situasi gitu. Nah, kemudian ketika menyelesaikan masalah kita perlu bawa kan mindset-nya udah bener gitu tadi ya. Ini nih yang salah misalnya. Perlu juga dibawa hardset yaitu kelapangan kita dalam menerima kesalahan diri kita sendiri gitu dan kesalahan orang lain. Jadi perlu untuk menyelesaikan masalah itu yang dibawa juga adalah kelapangan hati kita dalam menerima salah kita. Kadang kan kita juga nyalahin diri gitu ya, atau kita nyalahin orang lain. Terus dan menurut aku di setiap fase kehidupan itu masalah itu akan selalu ada gitu kan. Jadi kayak latihan penyelesaian masalah itu akan terus gitu. Jadi misalnya kita udah dapet nih cara penyelesaian masalah yang oke. Bisa jadi cara yang oke ini
untuk masalah selanjutnya nggak cocok. Jadi kita perlu beradaptasi lagi gitu. Bahkan kalau dalam penelitiannya, seseorang yang hanya punya satu atau dua cara untuk mengelola emosinya, itu lebih cenderung kurang sehat mental dibanding orang yang punya banyak cara. Jadi kita perlu, kayaknya yang dulu saya menyelesaikannya dengan ini, berhasil. Kayak yang ini kayaknya pakai cara yang B deh, gitu kan. Atau kita coba cara yang C. Jadi kita udah nabung nih, ada banyak cara kita dalam menyelesaikan masalah. Kadang kan ada yang, misalnya nih, menyelesaikan masalah dengan silent treatment, gitu. Jadi kita ngambek aja berbulan-bulan gitu. Nah mungkin kita hanya punya satu penyelesaian masalah itu gitu. Jadi jadinya kita nggak bisa pakai metode yang lain. Coba kita kembangkan cara yang lain. Semoga menjawab ya, Mbak Salwa. Iya baik Kak, terima kasih ya sudah menjawab sekali ya. Mungkin dari yang Kak ucapkan, yang pertama mungkin disimpulkan bahwa penyelesaian masalah itu dengan mencerna fokus kita, dari mulai fokus emosi dan juga fokus pada masalahnya. Terus kemudian juga selain itu bisa mengembangkan diri ya Kak dari penyelesaian emosi tersebut, dari pengalaman melalui evaluasi permasalahan, dan kemudian juga memahami diri sendiri gitu. Itu yang penting ya Kak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ini kayaknya ada pertanyaan di chat juga ya. Iya, ada yang di chat. Mohon maaf sebelumnya karena durasi juga udah mau habis ya. Paling kita satu pertanyaan lagi aja ya, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan di chat dari Sania Dwi Sandi. Assalamualaikum moderator, izin bertanya kepada Tevela. Aku pernah lihat artikel katanya perempuan lebih sering terkena overthinking. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Apa sebab dan faktor yang mempengaruhinya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum. Itu teh kata Sania Dwi. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Sania. Aku juga pernah baca ya. Jadi salah satu ini, jadi bahkan ada juga artikel lain yang bilang bahwa 2/3 gitu ya perempuan di dunia itu dia punya satu gen yang itu genetik yang membawa sifat ADD. ADD itu attention deficit disorder. Tapi kita nggak bisa diagnosis ya teman-teman. Tapi dari artikel itu dia bilang bahwa 2/3 gitu perempuan itu dia punya genetik yang membawa sifat ini gampang teralihkan gitu ya, terus susah fokus lama gitu ya, terus habis itu dia gampang overthinking salah satunya gitu. Kalau dari sumber yang aku baca, jadi genetik itu tuh sama kayak ini teman-teman, pisau gitu ya. Pisau itu dia bisa kita pakai buat melakukan kejahatan, dan dia juga bisa kita pakai untuk menghidangkan masakan yang enak buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan buat masyarakat, dan buat negara gitu ya, buat bangsa gitu. Nah, artinya adalah kalau yang dari aku baca, banyak perempuan membawa genetik ini gitu. Tapi genetik ini kalau dia ditreatment dengan benar, dia justru akan membawa perempuan-perempuan ini kepada prestasi-prestasi tertentu gitu yang nggak bisa dicapai oleh orang-orang yang nggak punya genetik ini, kalau menurut artikel ya, gitu kan. Tapi ketika dia di treatmentnya dengan tidak benar, maksudnya dia tidak diperlakukan atau tidak dilatih dengan baik, itu bisa membuat hal-hal yang membuat ke mental illness gitu. Jadi bahkan katanya misalnya angka depresi gitu ya, angka anxiety atau kecemasan pada perempuan-perempuan yang membawa genetik ini tuh lebih besar dibanding perempuan yang nggak bawa genetik ini gitu. Artinya si pisau tadi ternyata kita udah pakai dia tuh karena kita nggak tahu nih bahwa kita punya kecenderungan untuk itu, kita nggak ngelatih, kita nggak benar-benar peduli gitu kan. Wah saya kayaknya punya deh misalnya ya kecenderungan untuk kayak susah fokusnya lama. Jadi terus saya gampang teralihkan oleh sesuatu. Terus saya gampang cemas. Terus saya misalnya ada suatu hal aja tuh saya mikirnya dalam banget gitu kan. Dalam tanda kutip overthinking gitu ya. Terus kok saya tuh gampang banget ya beremosi tertentu gitu. Jadi misalnya kalau saya kasihan sama orang tuh saya jadi lama
kasihan bisa sampai seharian gitu misalnya. Atau misalnya kalau saya merasa bersalah tuh susah banget saya bangkit dari rasa bersalah itu. Gitu. Jadi ada banyak keluhan-keluhan katanya kalau dari artikel itu ya pada perempuan-perempuan yang ada genetik ini. Tapi ketika genetik ini dari kecilnya bisa ditreatment dengan baik, ada pola asuhnya. Pola asuhnya justru kuncinya adalah disiplin diri gitu teman-teman. Jadi dibedakan gitu ya, anak-anak kecil perempuan yang dari kecilnya udah dididik disiplin oleh pola asuh orang tuanya dan pendidikan, itu ternyata menghasilkan prestasi-prestasi dan menjadi leader-leader yang itu lebih bijaksana dibanding perempuan-perempuan yang nggak bawa si genetik itu. Gitu. Jadi artinya kalau kita udah punya nih, kayaknya saya punya deh, misalnya kecenderungan itu. Pertama, kita jangan self-diagnose juga gitu ya, tapi ketika misalnya kita kayaknya punya, kemudian bukan berarti, iya saya overthinking saya susah dikendalikan, karena saya punya genetik ini. Nggak gitu. Karena penelitian itu menunjukkan itu tergantung dari bagaimana kita mendidik genetik itu. Jadi kalau ada istilahnya reparenting diri kita sendiri. Karena kan orang tua kita nggak tahu ya, kita misalnya punya genetik ini, misalnya. Mungkin orang tua kita juga punya dulu dan dia belum ditreatment dengan baik gitu. Kita sendiri yang akan mendidik ulang diri kita sendiri. Melalui apa? Kalau dari artikel, kunci utamanya adalah self-discipline sebenarnya gitu teman-teman. Jadi itu salah satu kuncinya. Self-discipline salah satunya adalah dengan kita mengatur diri untuk melaksanakan hal-hal atau jadwal yang sudah kita tetapkan. Jadwal itu nggak harus produktif setiap hari, tapi misalnya nih besok ada satu goals yang harus saya capai. Misalnya besok goals-nya adalah baca buku 1 halaman misalnya. Jadi ada satu target utama yang kita capai di hari itu gitu. Nggak usah banyak-banyak, tapi itu melatih pikiran kita untuk fokus gitu. Terus yang kedua, self disiplin di sini kalau kata artikelnya harus dibantu dengan olahraga. Pilih olahraga apa aja yang membuat teman-teman enjoy, membuat teman-teman relax gitu. Terus harus ada ritual yang biasanya teman-teman lakuin. Nah, menurut aku ini sangat udah sesuai banget ya dengan agama Islam gitu, yaitu ritual sholat. Sholat tepat waktu aja itu sebenarnya sudah sangat membantu gitu, self disiplin. Nah, mungkin itu aja teman-teman, semoga membantu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Vela. Mungkin karena durasi juga ya, mohon maaf belum yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Sebelum kita akhiri, izin untuk foto bersama dulu ya Kak. Oke. Buat teman-teman boleh di-on-kan kameranya ya. Kita foto dulu. Oke, operator udah siap? Yang belum on kameranya boleh di-on-kan dulu, kita foto bersama dulu. Oke, slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir ya, yang ketiga. 1, 2, 3. Sip, makasih banyak Vela atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya materinya. Oke. Terima kasih semuanya buat panitia dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Semoga bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Kakak. Oke, buat teman-teman tadi yang 3 orang penanya boleh kirim nama, nomor telepon, sama alamat ke admin Jalan Tujanah ya. Karena nanti kita bakal kirim hadiah buat teman-teman yang tadi bertanya. Oke, sebelum diakhiri, ini sudah di penghujung acara. Minje mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa pantengin terus sosial medianya Jalan Tujanah, karena nanti ke depannya kita bakal ada webinar lain lagi yang tentunya bakal
menarik sekali ininya topik-topiknya dan juga relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti juga Minje izin buat kirim link survei ya nanti di grup WhatsApp-nya buat teman-teman isi. Nanti juga teman-teman bakal dapat e-sertifikat dari kita kalau sudah mengisi link survei itu. Terima kasih buat teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih juga Kak Vela udah nyempatkan waktunya untuk ngisi materi di acara webinar Jalan Tujana ini. Sampai ketemu lagi buat teman-teman semua di acara webinar-webinar selanjutnya. Stay tune terus di sosial medianya Jalan Tujana. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.